Keluarga miskin ini cuma ingin hidup lebih baik, tapi satu kebohongan kecil justru menghancurkan segalanya. Sip the story in minutes. Cerita dibuka di sebuah apartemen semi-basement yang sempit dan pengap. Tempat cahaya matahari bahkan nyaris tak pernah benar-benar masuk. Di sana, seorang anak muda bernama Kyu sibuk berjalan ke sana kemari sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, berusaha menangkap sinyal wifi gratis dari luar apartemen. Ia tinggal bersama adiknya Ki Jong, seorang gadis cerdas dengan sifat tajam dan sedikit sinis. Bersama kedua orang tua mereka, Ki-taek dan Chung-suk, keluarga kecil itu menjalani hidup yang jauh dari kata layak. Apartemen mereka berada setengah tenggelam di bawah permukaan jalan, cukup rendah hingga suara orang mabuk, asap, bahkan bau kota yang lembab bisa masuk begitu saja melalui jendela kecil di dekat langit-langit. Untuk menyambung hidup, mereka bekerja sebagai tukang lipat kotak pizza dengan bayaran yang nyaris tidak cukup. Bahkan upah mereka bisa dipotong begitu saja, hanya karena beberapa lipatan dianggap cacat atau tidak sempurna. Tapi di balik hidup mereka yang serba kekurangan, keluarga ini memiliki hubungan yang cukup dekat satu sama lain. Mereka masih bisa duduk bersama, bercanda kecil, dan menghabiskan waktu di apartemen sempit itu, meski hanya ditemani minuman kaleng murah dan sedikit camilan seadanya. Siapa sangka, kedatangan seorang teman lama justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Suatu hari, Min Hyuk, teman Kyu, datang berkunjung sambil membawa sebuah bongkahan batu keramat yang dipercaya bisa membawa keberuntungan. Karena akan melanjutkan studi ke luar negeri, Min Hyuk kemudian menawarkan sebuah pekerjaan pada Kyu, menggantikannya sebagai guru privat bahasa Inggris untuk seorang gadis SMA dari keluarga kaya bernama Park Hae. Mendengar hal itu, Kyu jelas terkejut. Ia bahkan belum pernah kuliah. Namun ternyata, Min Hyuk punya alasan tersendiri kenapa ia memilih Kyu. Diam-diam, ia menyukai Hae dan berniat memacarinya setelah gadis itu lulus SMA nanti. Karena itulah ia merasa lebih tenang jika posisi itu dipegang oleh Kyu, seseorang yang menurutnya cukup polos, tidak macam-macam dan bisa dipercaya untuk menjaga Hae dari pria-pria lain yang mungkin memanfaatkan keadaan. Min Hyuk juga menyarankan agar Kyu membuat ijazah palsu supaya lebih meyakinkan di depan keluarga kaya itu. Dengan bantuan Ki Jong yang berbakat di bidang seni dan mahir menggunakan Photoshop, dokumen itu pun selesai dibuat dengan hasil yang nyaris sempurna. Sebelum pergi untuk wawancara, Kyu sempat mencoba meyakinkan dirinya sendiri di depan ayahnya. Ia mengatakan kalau itu bukan pemalsuan dokumen. Menurutnya, tahun depan ia memang akan masuk ke universitas tersebut. Jadi ia hanya mencetak ijazahnya lebih awal saja. Meski begitu, sang ayah tetap memandang Kyu dengan bangga, seolah untuk pertama kalinya ada sesuatu yang mungkin bisa mengubah nasib keluarga mereka. Begitu sampai di kediaman mewah keluarga Park, Kyu yang kini menggunakan nama samaran Kevin langsung disambut oleh asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja cukup lama di sana dan terlihat sangat loyal pada keluarga itu. Ia kemudian dipersilakan masuk untuk menjalani sesi wawancara dengan Nyonya Park. Berbeda dari warga Konoha yang sibuk memperdebatkan ijazah palsu, wanita itu sama sekali tidak mempermasalahkan dokumen yang ia bawa. Baginya, hal terpenting adalah fakta bahwa Kyu direkomendasikan langsung oleh Min Hyuk, guru les yang selama ini sangat memuaskan bagi keluarga mereka. Bahkan Nyonya Park mengaku ia tidak terlalu peduli soal nilai Haye nantinya. Yang benar-benar ia perhatikan hanyalah apakah cara mengajar Kyu bisa membuat anaknya merasa nyaman atau tidak. Karena itu, ia memilih mendampingi sesi belajar pertama mereka untuk memastikan Kyu memang cocok untuk pekerjaan tersebut. Dan ternyata, semuanya berjalan jauh lebih lancar dari dugaan. Dengan rasa percaya diri dan cara bicara yang meyakinkan, Kyu berhasil membuat Nyonya Park terkesan, hingga akhirnya diterima sebagai guru les pribadi Haye dengan bayaran yang terbilang fantastis baginya. Setelah sesi belajar selesai, obrolan mereka mulai beralih pada anak bungsu keluarga Park, Ha-sung, yang dikenal sangat hiperaktif. Menurut Nyonya Park, putranya itu sudah berkali-kali berganti guru seni, namun tak ada yang mampu bertahan lebih dari sebulan karena sulit mengendalikannya. Mendengar cerita itu, Kyu langsung melihat sebuah peluang. Tanpa membuang waktu, ia mulai merekomendasikan Ki Jong seolah mengenalkan seorang guru seni profesional yang sangat berbakat. Keesokan harinya, Kyu dan Ki Jong berangkat bersama menuju rumah keluarga Park. Sesuai cerita yang sudah mereka susun sebelumnya,
Kijong memperkenalkan dirinya sebagai Jessica, seorang mahasiswi jurusan seni lulusan universitas ternama di Amerika Serikat. Sementara Kijong menjalani sesi wawancara bersama Nyonya Park, Kyu kembali melanjutkan kelas privatnya dengan Haye. Namun perlahan, ia mulai menyadari kalau gadis itu ternyata menyimpan perasaan padanya. Haye terlihat cemburu setelah melihat Kyu datang bersama Kijong karena mengira wanita itu adalah pacarnya. Menyadari hal tersebut, Kyu pun mulai memainkan perhatian dan sikap manisnya, membuat Haye semakin larut dalam perasaannya sendiri. Dan ketika jarak di antara mereka terasa semakin dekat, Kyu akhirnya memberikan ciuman yang memang diam-diam diharapkan oleh gadis yang mudah jatuh cinta itu. Di sisi lain, Kijong baru saja menyelesaikan sesi kelas pertamanya bersama Tasung. Usai kelas berakhir, ia mengajak Nyonya Park berbicara empat mata dan mulai menjelaskan kondisi anak bungsu itu dengan nada serius. Seolah ahli di bidang psikologi seni, ia menyampaikan bahwa Tasung menunjukkan gejala skizofrenia, gangguan mental yang memengaruhi cara seseorang berpikir dan memahami kenyataan. Berdasarkan analisis tersebut, Kijong menyarankan terapi seni intensif yang tentu membutuhkan biaya besar. Tanpa banyak keraguan, Nyonya Park yang polos langsung menyetujui rencana itu. Saat hendak pulang, Tuan Park meminta sopir pribadinya Pak Yun untuk mengantar Kijong. Namun demi menjaga penyamarannya tetap aman, ia memilih turun di sebuah stasiun. Di tengah perjalanan, tanpa sepengetahuan Pak Yun, ia diam-diam melepaskan celana dalamnya, lalu sengaja meninggalkannya di dalam mobil. Untuk pertama kalinya, mereka akhirnya bisa menikmati makanan yang layak berkat penghasilan dari Kyu dan Kijong. Di tengah suasana hangat itu, pembicaraan mereka mulai mengarah pada rencana berikutnya. Kijong pun memastikan sang ayah yang dulu pernah bekerja sebagai valet masih mampu mengendarai Mercedes-Benz. Karena jebakan yang ia tinggalkan di mobil Tuan Park telah membuka peluang baru bagi keluarga mereka. Tawa kecil pun pecah saat mereka menyadari betapa mudahnya keluarga Park mempercayai seluruh sandiwara itu. Sesuai rencana Kijong, celana dalam miliknya akhirnya ditemukan Tuan Park di bawah jok mobil. Setibanya di rumah, ia langsung menceritakan hal itu kepada sang istri sambil terus mengomel tentang ulah sopir pribadinya yang diduga melakukan hal tak senonoh di dalam mobil mereka. Tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya, pasangan itu pun mulai berencana memecat Pak Yun secara diam-diam tanpa memberitahukan alasan sesungguhnya. Setelah kelas seni berakhir, Nyonya Park memastikan keadaan Kijong yang sebelumnya diantar pulang oleh sopir yang dianggap mesum tersebut. Ia juga menyinggung adanya sebuah insiden yang membuat mereka terpaksa memecat Pak Yun meski tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal itu, Kijong segera memanfaatkan situasi dengan berpura-pura merekomendasikan seorang sopir tua bernama Pak Kim yang menurutnya jauh lebih tenang dan sopan. Seperti sebelumnya, Nyonya Park kembali begitu mudah percaya pada rekomendasi dari orang yang dianggapnya dapat diandalkan. Tanpa ragu, ia pun meminta untuk dipertemukan langsung dengan Pak Kim. Dengan penuh semangat, Kyu kemudian menemani ayahnya mempelajari Mercedes-Benz yang dipajang di sebuah showroom mobil. Tak lama setelah itu, Kitek mulai menjalankan perannya dan menjemput Tuan Park di perusahaan miliknya. Pembawaannya yang tenang serta cara mengemudinya yang begitu halus membuat Tuan Park yakin bahwa pria itu sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Namun, semua itu masih belum cukup. Kini, target mereka berikutnya adalah Mungang, asisten rumah tangga yang sudah bekerja sangat lama di rumah tersebut, bahkan sejak pemilik sebelumnya masih tinggal di sana. Dari Haye, Kyu mengetahui bahwa Mungang memiliki alergi parah terhadap serbuk buah persik. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan. Kijong segera membeli buah persik di pasar, sementara Kyu diam-diam menaburkan serbuknya di dekat Mungang, hingga wanita tua itu terus batuk tanpa henti. Saat Mungang pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, Kitek mulai menjalankan rencana berikutnya. Ia sengaja berpura-pura mengambil foto selfie dengan alasan ingin mengirimkannya kepada istrinya. Namun di belakang foto itu, terlihat Mungang sedang menelpon. Foto tersebut kemudian diperlihatkan kepada Nyonya Park sambil berpura-pura khawatir, mengikuti skenario yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Kyu. Kitek juga mengaku sempat mendengar percakapan Mungang di telepon bahwa dirinya baru saja didiagnosis tuberkulosis oleh dokter. Mendengar hal itu, Nyonya Park langsung terlihat panik dan mulai kepikiran macam-macam. Bagaimanapun, selama ini Mungang adalah orang yang setiap hari menyiapkan makanan untuk keluarganya, membuatnya takut kalau penyakit itu mungkin saja sudah menular tanpa mereka sadari.
Dalam perjalanan pulang, Kitek segera mengirim pesan kepada Kijong yang saat itu masih mengajar Tasung, memberitahu bahwa mereka akan tiba dalam 3 menit. Tanpa membuang waktu, Kijong langsung menaburkan serbuk buah persik di dekat Mungang untuk memancing reaksi alerginya sekali lagi. Dan benar saja, saat Nyonya Park tiba di rumah, ia melihat Mungang terus batuk tanpa henti, membuat rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Di saat yang sama, Kitek diam-diam menuangkan saus tomat ke tisu bekas batuk Mungang yang ada di dalam tong sampah, lalu memperlihatkannya kepada Nyonya Park seolah-olah itu adalah darah. Melihat hal itu, Nyonya Park semakin stres dan meminta Kitek merahasiakannya dari sang suami karena takut dimarahi. Sementara itu, Kitek berpura-pura tidak bermaksud mengadu ataupun menghasut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya khawatir jika penyakit Mungang bisa membahayakan keluarga Park. Mungang akhirnya dipecat secara baik-baik tanpa pernah diberitahu alasan yang sebenarnya. Sementara itu, Hasung yang sudah sangat dekat dengannya hanya terlihat murung. Tuan Park yang mengidam iga bakar sepulang kerja meminta Kitek singgah untuk membelinya. Di tengah perjalanan, ia sempat menyayangkan kepergian Mungang karena menurutnya wanita tua itu sangat mahir memasak dan mengurus rumah. Jauh berbeda dengan istrinya yang bahkan tidak bisa melakukan hal-hal sederhana sendiri. Mendengar ucapan itu, Kitek langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia mengeluarkan kartu nama palsu buatan Kijong yang dibuat menyerupai jasa penyalur tenaga kerja profesional. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Tuan Park pun berniat memberikannya kepada sang istri agar segera mencari pengganti Mungang. Karena sudah kewalahan mengurus pekerjaan rumah sendirian, Nyonya Park langsung menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut. Panggilan itu kemudian diangkat oleh Kijung yang berpura-pura menjadi customer service profesional, sementara ayah dan ibunya menyaksikan semua itu dengan rasa bangga. Dan akhirnya, semua berjalan sesuai rencana. Kini mereka sekeluarga bekerja untuk keluarga Park tanpa ada satupun yang menganggur. Namun di balik semua itu, Tasung yang cukup peka karena aktif sebagai anak pramuka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia merasa Kitek, Chung-suk, dan Kijong memiliki bau yang sama. Meski masing-masing sudah memakai sabun mandi yang berbeda, bau khas dari apartemen semi-basement tempat mereka tinggal tetap sulit hilang. Walau begitu, mereka tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan memilih menikmati kehidupan mereka yang perlahan mulai membaik. Bagaimanapun juga, penghasilan yang mereka dapatkan dari keluarga Park terbilang sangat besar jika digabungkan. Hari itu merupakan ulang tahun Taesung yang akan dirayakan dengan pergi berkemah bersama keluarganya. Haye awalnya enggan ikut karena tidak ingin melewatkan sesi privatnya bersama Kyu di rumah. Namun pada akhirnya, ia tetap dipaksa ikut oleh ibunya. Sebelum pergi, Nyonya Park sempat menitipkan beberapa pesan kepada Chung-suk karena yakin wanita itu bisa diandalkan untuk menjaga rumahnya selama mereka pergi. Tak lama kemudian, keluarga Park pun berangkat meninggalkan rumah dengan tenang. Saat itulah, mereka mulai memanfaatkan kesempatan tersebut dan bertingkah seolah-olah rumah mewah itu adalah milik mereka sendiri. Malam itu, keluarga Kim mabuk-mabukan di ruang tamu sambil berhayal hidup sebagai keluarga kaya. Namun di tengah suasana itu, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dan orang yang berdiri di depan pintu ternyata adalah Mungang, mantan pembantu rumah tangga yang sebelumnya bekerja di sana. Ia meminta izin untuk masuk karena mengaku ada barang miliknya yang tertinggal di dapur basement. Chung-suk pun membiarkannya masuk, sementara anggota keluarga lainnya buru-buru bersembunyi. Saat hendak turun ke basement, Mungang sempat mengajak Chung-suk ikut bersamanya. Awalnya ia tidak tertarik, namun setelah didesak Kyu, ia pun ikut menyusul ke bawah. Di sana, Chung-suk melihat Mungang kesulitan mendorong sebuah lemari besar. Mungang lalu meminta bantuannya untuk menarik lemari itu. Saat lemari itu berhasil digeser, sebuah lorong sempit perlahan terlihat di baliknya, mengarah ke bunker rahasia yang tersembunyi jauh di bawah rumah keluarga Park. Ruangan itu sebenarnya sudah ada sejak awal, dibangun oleh pemilik sebelumnya yang merupakan seorang arsitek. Namun keberadaannya sama sekali tidak pernah diketahui oleh keluarga Park yang kini menempatinya.
Chung Suk pun terkejut saat mengetahui Moon Gang ternyata diam-diam menyembunyikan suaminya di tempat itu selama bertahun-tahun. Pria bernama Gun Se tersebut hidup dalam bunker bawah tanah sambil bersembunyi dari kejaran rentenir yang mengincarnya karena hutang. Selama ini, Moon Gang diam-diam mencuri makanan dari rumah keluarga Park untuk menjaga suaminya tetap hidup tanpa diketahui siapapun. Mendengar hal itu, Chung Suk langsung berniat melaporkannya kepada polisi. Moon Gang pun berlutut sambil memohon agar rahasia tersebut tidak dibocorkan. Ia bahkan menyodorkan sebuah amplop berisi uang dan meminta agar Gun Se tetap diberi makan setidaknya seminggu sekali. Namun meski sudah memohon seperti itu, Chung Suk tetap ingin melaporkannya. Sebelum sempat menelpon polisi, keluarga Kim yang sedari tadi menguping di balik dinding tiba-tiba terjatuh dan memperlihatkan diri mereka tanpa sengaja. Melihat hal itu, Moon Gang segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Saat mendengar Ki-u yang dikenalnya sebagai Kevin memanggil Pak Kim dengan sebutan ayah, ia langsung sadar bahwa mereka semua ternyata satu keluarga. Di detik itulah, Moon Gang menyadari kalau orang-orang tersebut sebenarnya hanyalah penipu yang telah merebut pekerjaannya. Keluarga Kim sempat mencoba mengajaknya berdamai, tapi Moon Gang yang sudah terlanjur sakit hati justru mengancam akan mengirim video tersebut kepada Nyonya Park. Dalam sekejap, keadaan langsung berbalik. Kini keluarga Kim tak berkutik di bawah kendali Moon Gang dan suaminya. Karena sudah tak tahan terus diancam, mereka akhirnya melakukan perlawanan dan berusaha merebut ponsel tersebut. Di tengah kekacauan itu, Kijung yang cerdik segera mengambil buah persik dari kulkas untuk memicu alergi Moon Gang. Hingga pada akhirnya, keluarga Kim berhasil membalikan keadaan. Belum sempat membereskan kekacauan itu, tiba-tiba telepon rumah berdering. Ternyata Nyonya Park menelpon dan meminta Chung Suk menyiapkan ramdon alias ramen udon untuk Hasung. Ia juga memberitahu kalau mereka sedang dalam perjalanan pulang karena acara kemah batal akibat hujan badai dan akan tiba dalam 8 menit. Mendengar kabar itu, seluruh keluarga Kim langsung panik dan berusaha menghilangkan semua jejak kekacauan yang baru saja terjadi. Ki-taek dan Ki-u buru-buru membawa Moon Gang beserta suaminya kembali ke bunker, sementara Ki-jung membereskan ruang tamu dan Chung Suk bergegas menyiapkan makanan. Namun saat suara keluarga Park mulai terdengar, Moon Gang tiba-tiba mencoba naik untuk mengadukan semuanya. Chung Suk yang melihat hal itu langsung menendangnya hingga wanita tersebut jatuh terguling-guling di tangga bunker. Saat hendak menutup pintu bunker, perhatian Ki-taek tiba-tiba teralihkan oleh Gun Se yang terus membenturkan kepalanya ke saklar di dinding. Ternyata saklar itu terhubung langsung dengan bohlam di dalam rumah keluarga Park. Selama ini, Gun Se diam-diam menggunakan kode Morse melalui lampu tersebut untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga Park karena rumah itu sudah menjadi tempat berlindungnya sekaligus sumber makanan baginya selama bertahun-tahun. Namun tentu saja, keluarga Park sama sekali tidak pernah menyadari hal itu. Mereka hanya mengira bohlam tersebut memang sering bermasalah dan berkedip sendiri. Sembari menikmati ramdon yang sebelumnya sudah tidak ingin dimakan oleh Tasung, Nyonya Park mulai bercerita pada Chung Suk mengenai sebuah insiden yang pernah dialami putra bungsunya saat masih kelas 1 SD. Menurutnya, perilaku Tasung yang sedikit aneh dan sulit dikendalikan berawal dari trauma di masa kecilnya. Tepat di malam ulang tahunnya sendiri, Tasung diam-diam keluar untuk memakan sisa kue di depan kulkas saat semua orang sudah tertidur. Namun malam itu, ia mengaku melihat sosok hantu di sana, hingga membuatnya langsung kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Sejak kejadian itu, kedua orang tuanya memutuskan untuk tidak pernah lagi merayakan ulang tahun Tasung di dalam rumah, agar putra mereka tidak kembali mengingat trauma tersebut. Sementara itu di bunker, Ki-taek mengikat Gun Se dan menutup mulutnya agar tidak membuat keributan. Ia juga sempat memeriksa kondisi Moon Gang sambil berharap wanita itu masih hidup. Setelah semuanya dirasa aman, mereka pun mulai bersiap menyelinap keluar dari rumah tersebut. Namun saat hendak kabur, Tasung tiba-tiba turun menuju taman belakang rumah yang disusul oleh kedua orang tuanya. Melihat situasi itu, Ki-taek, Ki-u, dan Ki-jung buru-buru kembali bersembunyi di bawah meja ruang tamu. Karena Tasung bersikeras ingin tetap berkemah di tengah hujan deras, kedua orang tuanya akhirnya memutuskan tidur di sofa ruang tamu agar bisa mengawasinya dari dalam rumah. Saat hendak tidur, Tuan Park tiba-tiba mencium bau yang terasa familiar dari sekitar sofa. Dari situ,
Ia mulai mengeluhkan bau tubuh Pak Kim yang menurutnya cukup mengganggu selama di mobil. Bahkan ia mendeskripsikannya dengan cukup detail, seperti bau lobak basi, kain rebus, hingga aroma khas kereta bawah tanah. Tanpa mereka sadari, semua ucapan itu didengar langsung oleh Kitek yang sedang bersembunyi tepat di bawah meja, membuatnya perlahan merasa tersinggung dan tidak nyaman. Pembicaraan mereka kemudian berlanjut dengan skidi pop-up malam itu. Dan saat keduanya sudah tertidur, Chung-suk segera mengirim pesan pada Ki-u agar mereka cepat keluar dari sana. Setelah terjebak berjam-jam di bawah meja, mereka akhirnya berhasil kabur dari rumah itu. Di tengah hujan badai larut malam, ketiganya pun terpaksa pulang dengan berjalan kaki sambil menahan dingin sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan, Kijung dan Ki-u yang masih tertekan akibat kejadian sebelumnya mulai mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya terhadap Mungang dan suaminya. Namun Kitek hanya mencoba menenangkan kedua anaknya itu dan meminta mereka berhenti memikirkan semuanya sambil berjanji bahwa ia akan mengurus masalah tersebut sendiri. Namun sesampainya di lingkungan rumah mereka, ketiganya langsung dibuat syok. Apartemen semi-basement tempat mereka tinggal ternyata sudah terendam banjir akibat hujan deras sepanjang malam. Barang-barang berserakan dan hanyut membuat situasi itu semakin terasa kacau dan melelahkan bagi mereka. Tak punya pilihan lain, mereka akhirnya meninggalkan tempat itu dan bermalam di lokasi pengungsian. Sementara itu di bunker, Mungang yang sempat tersadar dalam kondisi lemah, mengeluh mengalami benturan di kepala. Dalam kondisi setengah sadar, ia terus menyebut nama Chung-suk dan menyalahkan wanita itu atas kejadian yang menimpanya, seolah menanamkan amarah dan dorongan balas dendam pada suaminya. Di saat yang sama, Gunsei mencoba mengirim sinyal minta tolong melalui kedipan bohlam sebagai kode Morse. Sinyal itu kemudian terbaca oleh Tasung yang merupakan anak pramuka. Di lokasi pengungsian, Ki-u yang masih diliputi rasa khawatir kembali menanyakan rencana ayahnya terkait Mungang dan suaminya di basement. Namun Kitek menjawab jujur bahwa ia sebenarnya tidak punya rencana apapun. Mendengar itu, Ki-u merasa bersalah karena telah menyeret keluarganya ke dalam situasi tersebut, lalu meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab. Kitek menanggapinya dengan tenang dan memintanya untuk segera beristirahat. Ki-u pun akhirnya tertidur sambil memeluk batu keramat pemberian Min Hyuk yang sudah ia anggap seperti jimat. Keesokan harinya, keluarga Park berencana mengadakan pesta ulang tahun Tasung di taman rumah mereka, menggantikan acara kemah yang sebelumnya batal. Kijung kemudian menerima undangan lewat telepon yang dihitung sebagai jam lembur. Begitu juga Ki-u yang diundang langsung oleh Haye melalui pesan. Sementara itu, Chung-suk diminta membantu menata kursi dan meja, dan Kitek ditugaskan mengantar Nyonya Park berbelanja semua kebutuhan pesta. Sepanjang hari kerja, Kitek terlihat murung karena masih memikirkan kejadian sebelumnya. Ditambah lagi, sikap Nyonya Park yang tampak menahan diri dari bau tubuhnya membuatnya semakin merasa terpojok. Di sisi lain, saat pesta berlangsung, Haye memilih menghabiskan waktu di kamar bersama Ki-u. Menurutnya, keramaian di luar terasa membosankan. Namun ia mulai menyadari Ki-u tampak tidak fokus dan memikirkan hal lain. Melihat para tamu undangan yang tampil begitu rapi dan berkelas, Ki-u semakin merasa canggung dengan kesenjangan sosial yang begitu jelas di sekitarnya. Ia pun memutuskan turun ke basement sambil membawa batu keramatnya, meski Haye sempat memintanya tetap tinggal di kamar untuk menemaninya. Sementara itu di taman, Tuan Park mulai menjelaskan peran yang harus dijalankan Kitek untuk ikut memeriahkan acara ulang tahun putranya. Di sela pembicaraan, ia juga mengucapkan terima kasih dan menjanjikan upah tambahan sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaannya. Di sisi lain, Kijung menemui ibunya dan menyampaikan niat untuk turun ke bunker guna berbicara baik-baik dengan Mungang dan suaminya. Sang ibu mengizinkan, bahkan meminta Kijung sekalian membawakan makanan karena merasa iba sekaligus bersalah atas kejadian semalam. Namun sebelum sempat turun ke basement, Kijung kembali dipanggil oleh Nyonya Park ke pesta.
Ia diminta mengambil peran sebagai pembawa kue ulang tahun untuk Tasung. Sementara itu, Kyu memberanikan diri masuk ke bunker untuk memeriksa keadaan di dalam. Di tengah langkahnya, batu keramat yang ia bawa tiba-tiba terjatuh. Belum sempat bereaksi, ia sudah disergap dari belakang oleh Gunse yang menjerat lehernya dengan tali. Kyu berusaha lari keluar, tetapi tarikan kedua membuatnya terjatuh dan kepalanya langsung dihantam batu. Dalam kondisi tak berdaya, Gunse kembali mengambil batu tersebut, lalu menghantamkannya ke kepala Kyu sekali lagi. Gunse yang sudah kehilangan kendali lalu menuju ke dapur, mengambil pisau dan menikam Kijong yang sedang membawa kue ulang tahun untuk Tasung. Di saat yang sama, Tasung kembali berhadapan dengan sosok yang dulu ia kira hantu. Kali ini, tepat di depannya dalam kondisi penuh darah, hingga membuatnya pingsan seketika. Setelah itu, Gunse berteriak memanggil nama Chungsuk seolah ingin melanjutkan balas dendamnya. Sementara Chungsuk terlibat pertarungan dengan Gunse, Kitek berusaha menghentikan pendarahan pada luka Kijung sambil menyaksikan Kyu yang terluka parah dan sedang dipapah oleh Haye. Di sisi lain, keluarga Park yang lebih fokus pada kondisi Tasung yang pingsan terus berteriak meminta Kitek segera mengantar anak mereka ke rumah sakit. Karena tidak mendapat respons, Tuan Park meminta kunci mobil dilemparkan agar ia bisa pergi sendiri. Namun lemparan itu meleset dan jatuh di tengah kekacauan antara Chungsuk dan Gunse, hingga akhirnya Chungsuk berhasil melumpuhkan Gunse dengan menikamnya. Setelah situasi mulai mereda, Tuan Park mengambil kunci mobil tersebut sambil menutup hidungnya karena bau di sekitar lokasi. Gestur itu langsung memicu reaksi spontan Kitek yang sejak tadi sudah terpukul secara emosional, hingga ia tiba-tiba menikam majikannya. Nyonya Park jatuh pingsan melihat kejadian itu, disusul Chungsuk dan Kijung yang juga tampak begitu syok. Kekacauan hari itu membuat Kyu mengalami cedera parah akibat pukulan di kepalanya dan sempat menjalani operasi. Setelahnya, ia kerap tertawa tanpa alasan, bahkan saat diperiksa oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Setelah keluar dari rumah sakit, Kyu dan ibunya menghadapi konsekuensi hukum atas kasus penipuan, sementara Kijung RIP. Namun tawa itu akhirnya berhenti ketika Kyu menonton berita yang menyebutkan bahwa ayahnya menghilang tanpa jejak di lokasi kejadian. Saat media sudah berhenti memberitakan kasus tersebut, Kyu menaiki bukit dan memantau rumah bekas keluarga Park dari kejauhan. Dari sana, ia melihat bohlam berkedip yang ternyata merupakan kode Morse dari ayahnya yang masih bersembunyi di bunker rahasia. Setelah kejadian itu, Kitek hidup dalam persembunyian di bunker. Ia diliputi rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Tuan Park. Setiap malam, ia mulai mengirimkan sinyal melalui kedipan bohlam dengan harapan suatu hari bisa tersampaikan kepada putranya. Dalam pesan itu, Kitek mengungkapkan rasa rindu dan penyesalannya, terutama pada Kijong. Ia kemudian menceritakan bahwa saat rumah itu sempat kosong cukup lama setelah kejadian, ia mengalami kelaparan. Namun di tengah kondisi tersebut, ia masih bersyukur karena berhasil menguburkan jenazah Mungang dengan layak di dekat pohon. Setelah rumah itu kembali ditempati orang lain, ia harus kembali bersembunyi di bunker dan mempertaruhkan nyawa setiap malam untuk mencuri makanan dari dapur. Pesan itu kemudian ia akhiri dengan ucapan sampai jumpa. Sejak menerima pesan dari ayahnya, Kyu mulai menyusun rencana. Ia bertekad untuk melanjutkan kuliah dan bekerja keras menghasilkan uang yang banyak dengan harapan suatu hari bisa membeli rumah itu dan berkumpul kembali bersama ayahnya. Meski hanya sebatas rencana yang belum tahu kapan jadi nyata, film ini memperlihatkan bagaimana jurang antara si kaya dan si miskin bukan cuma terlihat dari harta, tapi juga dari cara mereka diperlakukan dan dipandang. Rasa rendah diri, tekanan hidup, serta perlakuan yang merendahkan, perlahan menumpuk menjadi luka emosional yang akhirnya berubah menjadi tragedi. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang dalam cerita ini. Karena semua orang sama-sama menjadi korban dari keadaan dan sistem sosial yang timpang. Dan dari semua itu, kita belajar. Kebohongan kecil yang terus dicari pembenaran, lama-lama bisa berubah jadi sumber kehancuran.
Tekanan hidup dan rasa ingin dipandang setara perlahan membuat manusia kehilangan arah dan cara. Dan pada akhirnya, setiap pilihan yang lahir karena keadaan selalu datang bersama harga yang harus dibayarkan. Kalau kalian punya film yang wajib dibongkar, drop judulnya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar gue lanjut terus.